wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lavarisma Yuliananda dengan NRP 2040231005 dari Lab PLC dan Supervisory Control System angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan modul pembelajaran dasar otomasi 1 ini yang sebagai proyek case based learning di semester 1. Di sini saya juga akan menganalisis dengan korelasi mata kuliah di semester 1 ini, yaitu probabilitas dan statistika, rangkaian dan pengetahuan listrik, material listrik dan elektronika, matematika, dan rangkaian digital. Di sini saya akan mulai dengan rangkaian power supply. Dalam proyek power supply terdapat beberapa komponen, yaitu transformator, lalu dioda 1N4007, kapasitor Elco 2200 mikrofarad, lalu ada IC regulator 7812 dan 7805, lalu ada kapasitor Elco lagi 100 mikrofarad dan kapasitor Milar 0,1 mikrofarad. Saya akan jelaskan bagaimana cara kerja dari power supply itu sendiri. Pertama yaitu dari transformator. Transformator terdiri dari dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Biasanya terbuat dari tembaga yang melilip inti besi. Fungsinya untuk mengubah arus dan tegangan AC. Ada dua jenis transformator, yaitu step up, di mana kumparan primer lebih sedikit daripada kumparan sekunder, dan trafo step down, di mana kumparan primer lebih banyak daripada kumparan sekunder. Di sini kami menggunakan transformator step down untuk menurunkan tegangan dari 220 volt AC menjadi 12 volt AC. Prinsip kerjanya, pada kumparan primer dialiri arus AC yang akan menghasilkan medan magnet yang biasa disebut elektromagnetik, dan medan magnet yang bergerak atau dekat dengan kumparan sekunder membuat elektron bebas pada kumparan juga ikut bergerak. Karena itu elektronnya bergerak dan menghasilkan listrik yang disebut induksi elektromagnetik. Dari konsep kumparan primer dan sekunder tersebut, trafo dapat bekerja. Lalu ada dioda bridge rectifier. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Trafo seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lalu ada dioda bridge rectifier 4 buah, yaitu dioda 1N4007. Dioda sendiri adalah komponen penyearah arus, terbuat dari bahan semikonduktor, biasanya dari silikon atau germanium. Nah, jika bahan semikonduktor itu murni, sifatnya adalah konduktivitasnya rendah, maka dari itu perlu dilakukan doping, yaitu pengotoran zat untuk meningkatkan konduktivitasnya. Dalam dioda dilakukan dua doping, yaitu doping tipe P, yaitu pengkotoran silikon dengan atom boron. Silikon memiliki 4 elektron valensi dan boron memiliki 3 elektron valensi. Lalu ada doping tipe N, yaitu pengkotoran silikon 4 valensi oleh fosfor yang memiliki 5 elektron valensi. Gambar dari dioda itu sendiri yaitu seperti ini.
P untuk positif dan N untuk negatif. Ada dua kondisi dioda bekerja, yaitu forward bias dan reverse bias. Reverse bias terjadi jika anoda pada dioda dialiri muatan positif dan katoda anoda pada dioda dialiri muatan negatif. Ini akan terjadi reverse bias atau tidak ada arus. Begitupun sebaliknya. Jika katoda pada dioda dialiri muatan negatif dan anoda dialiri dengan muatan positif, akan terjadi forward bias. Di sini arus bisa mengalir. Dengan menggunakan dua prinsip ini, arus AC yang mengalir terblok dengan katoda pada dioda yang membuat arus menjadi satu arah, yaitu positif berada di atas dan muatan negatif terkumpul di bawah. Setelah melewati rangkaian dioda rectifier, muatan akan melewati kapasitor. Kapasitor terbuat dari dua terminal yang terhubung dengan dua part logam berbeda dan dipisahkan dengan bahan dielektrik. Kapasitor sendiri yaitu komponen yang dapat menyimpan energi listrik secara sementara dan mengeluarkannya dengan cepat. Itulah yang membedakannya dengan baterai. Ada dua tipe kapasitor, yaitu kapasitor polar dan kapasitor non polar. Di sini dalam rangkaian ini kita menggunakan dua-duanya, yaitu kapasitor polar dengan kapasitor elko, dan non polarnya kita menggunakan kapasitor Miller. Di sini fungsi dari kapasitor itu sendiri yaitu untuk meminimalkan ripple pada sinyal tegangan pada rangkaian ini. Setelah melewati kapasitor, muatan akan melewati IC regulator 7812. Fungsinya IC regulator itu sendiri yaitu untuk menurunkan tegangan DC. Karena di sini input sudah 12 volt DC dan kita menggunakan IC regulator 812, jadi tidak ada yang diturunkan, hanya distabilkan saja. Lalu kita minimalkan ripple-nya lagi dengan kapasitor elko 100 mikrofarad dan kapasitor Miller 0,1 mikrofarad. Di sini sudah bisa keluar output yaitu 12 volt DC jika dihubungkan dengan ground. Lalu untuk menurunkannya dari 12 volt ke 5 volt, kita membutuhkan IC regulator 7805. Seperti yang saya sebutkan tadi, fungsi dari IC regulator itu sendiri yaitu untuk menurunkan tegangan DC dengan nilai tertentu. Prinsip kerjanya yaitu sama dengan dioda Zener, karena memang di dalam IC regulator ini sendiri tersusun dari beberapa dioda Zener, transistor sebagai saklar, resistor, dan kapasitor. Memang cukup kompleks di dalam IC regulator ini. Dan untuk memiliki ripple seperti sebelumnya, inilah skematik dari IC regulator itu sendiri. Rumit bukan? Ya. Lalu di sini kita menggunakan dua kapasitor lagi untuk meminimalkan ripple dan output
terakhir yaitu 5 volt DC dan ground. Setelah kita ke rangkaian power supply, kita akan beralih ke rangkaian digital. Sebelumnya kita akan nyalakan terlebih dahulu ya proyek Case-Based Learning dasar otomatis lab ini dengan menancapkan terminal kabel angka 8 dengan soket angka 8 dengan kabel angka 8, lalu tancapkan steker ke stop kontak. Di sini kita juga menambahkan fitur yaitu saklar untuk menyalakan dan mematikan rangkaian. Kita nyalakan dulu saklarnya. Dalam rangkaian digital ini terdapat beberapa gerbang logika yaitu AND, NAND, NOT, OR, NOR, XOR, dan XNOR. Untuk gerbang logika dan truth table-nya yaitu dapat dilihat seperti pada gambar untuk menyingkat waktu. Lalu dalam modul rangkaian digital ini kita juga dapat membuktikan hukum-hukum aljabar boolean yang telah diajarkan pada semester 1. Hukum-hukum tersebut diantaranya seperti ini, bisa dilihat untuk menyingkat waktu. Di sini kami juga menambahkan fitur segmen. Terdapat 2 segmen dalam modul pembelajaran rangkaian digital ini yaitu COM anoda dan COM katoda. COM anoda seperti namanya, COM-nya dihubungkan dengan kutub positif pada rangkaian, dan COM anoda seperti namanya katoda, COM-nya dikaitkan dengan kutub negatif rangkaian. Di sini juga terdapat 4 input yang bisa kita gunakan untuk rangkaian logika, gerbang rangkaian logika, di mana di sini terdapat 4 saklar juga untuk mengkondisikan 4 input ini bisa berlogika 0 atau mati dan berlogika 1 atau nyala. Selanjutnya ada juga kita lanjutkan ke rangkaian RC seri dan RLC seri. Rangkaian RC seri sesuai namanya RC yaitu resistor dan kapasitor yang disusun secara seri. Di sini kita tidak hanya merangkainya dalam bentuk hardware ya, tapi kita juga menganalisisnya dalam bentuk matematis. Selain RC seri, kita juga akan menganalisis rangkaian RLC seri, yaitu R resistor, L induktor, C kapasitor. Yang dirangkai secara seri juga. Di sini saya menggunakan nilai kapasitor yang sama saja agar tidak ribet, yaitu 100 mikrofarad.
penampakannya nanti akan seperti ini. Ini tidak sesimpel ini ya, nanti matematisnya sangat banyak dan sangat kompleks. Namun mengingat waktu yang terbatas, kita langsung lanjutkan ke proyek keempat, yaitu pengenalan kontrol motor. Di sini kami menggunakan 4 buah transistor, yaitu 2 buah transistor TIP 32 dan 2 buah TIP 31. Dan di sini kami juga menggunakan push button alternate yang dirangkai demikian rupa yang memiliki 2 input. Jika input 1 ditekan, maka motor DC akan berputar berlawanan arah jarum jam, dan jika input 2 ditekan, maka motor DC akan berputar searah jarum jam. Mungkin. Dan yang untuk proyek terakhir yaitu ada virtual instrument, karena di sini tidak ada alatnya, jadi saya tidak bisa jelaskan lebih jauh ya tentang virtual instrument ini. Yang pasti nanti kita akan menggunakan DAQ yang akan dihubungkan dengan laptop atau perangkat komputer yang kita miliki untuk melihat sinyal dari tiap perangkaian, terutama untuk rangkaian XC seri dan RLC seri. Mungkin cukup sekian gambaran dari demonstrasi alat yang dapat saya buat karena keterbatasan waktu, dan nanti akan ada video tersendiri yang lengkap. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.